Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion, karya Johannes Calvin. Buku yang ketiga, bab ke-23. Reputation of the calumnies by which this doctrine is always unjustly assailed. Sanggahan terhadap fitnah-fitnah yang secara tidak adil selalu dilontarkan terhadap doktrin ini. Pada bab yang ke-23, buku yang ketiga ini, Calvin menyadari bahwa doktrin predestinasi hampir selalu menimbulkan penolakan keras. Ada banyak orang yang tidak menyerangnya dengan argumen Alkitabiah. Namun serangan seringkali muncul dalam bentuk tuduhan moral dan emosional. Ajaran ini dituduh menjadikan Allah kejam dan tidak adil. Ada yang menunjukkan tuduhan tersebut lahir dari ketidaktundukan pada firman Allah. Karena itu, bab 23 ini ditujukan untuk membersihkan ajaran ini dari fitnah. Ada keberatan terhadap predestinasi, bukanlah hal yang baru. Bahkan pada zaman para rasul, ajaran ini telah disalahpahami. Rasul Paulus sendiri menghadapi penentangan yang serupa. Ada juga keberatan manusia yang telah diantisipasi oleh Alkitab. Karena itu jawaban terhadap keberatan harus kembali kepada firman Tuhan. Sebab tradisi rasional manusia tidak dapat menjadi hakim atas wahyu Allah. Hal yang pertama untuk menanggapi tuduhan tersebut, bahwa predestinasi dikatakan telah menjadikan Allah tidak adil. Dalam hal ini tentu kita belajar dan mengerti bahwa keadilan Allah tidak dapat diukur dengan standar manusia. Karena Allah adalah adil, karena Ia adalah sumber keadilan itu sendiri. Sebab tidak ada hukum di atas Allah yang mengikatnya. Menuntut Allah tunduk pada penilaian manusia adalah kesombongan rohani. Karena itu, perlu dan penting kerendahan hati menjadi prasyarat iman yang benar. Perlu diperhatikan juga, memang ada keberatan di mana predestinasi menjadikan manusia tidak bertanggung jawab. Namun, Alkitab tidak pernah memisahkan kedaulatan Allah dari tanggung jawab manusia. Sebab manusia tetap berdosa dengan kehendaknya sendiri, dan kebinasaan tidak dapat dipaksakan oleh Allah. Karena Allah menghakimi manusia secara adil berdasarkan perbuatannya. Dengan demikian, tanggung jawab moral manusia tetap utuh adanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin membantah tuduhan bahwa predestinasi membuat Allah menjadi penyebab dosa. Jelas dengan tegas ditolak kesimpulan tersebut. Karena Allah mengatur segala sesuatu tanpa menjadi pencipta kejahatan. Sebab dosa berasal dari kehendak manusia yang jatuh. Sedangkan Allah menggunakan bahkan kejahatan untuk menggenapi maksudnya. Namun, kejahatan itu tetap ditanggung oleh pelaku manusia. Disinilah kita belajar keadilan Allah yang tidak ternodai oleh kedaulatannya. Selain itu, perlu diajukan kritik yang memberikan gambaran atas mereka yang cenderung untuk menyelidiki kehendak Allah secara sembrono. Ada banyak orang yang ingin mengetahui siapa yang dipilih dan siapa yang ditolak. Namun kita harus tahu dan sadar sikap seperti ini berbahaya dan tidak alkitabiah. Karena Allah tidak pernah memerintahkan manusia menyelidiki rahasianya. Sebaliknya, yang diperintahkan Allah adalah percaya kepada Injil. Ketika batas ini dilanggar, iman merubah menjadi spekulasi. Calvin mempertegasnya dengan mengatakan bahwa predestinasi harus dipahami dalam terang panggilan Injil. Injil diberitakan secara sungguh-sungguh kepada semua orang, dan tidak ada kepura-puraan dalam panggilan Allah tersebut.
namun hanya orang-orang pilihan yang merespon dengan iman sejati. Sebab penolakan manusia tidak pernah membatalkan ketulusan panggilan Allah. Disinilah misteri harus diterima dengan iman. Ada tuduhan bahwa predestinasi mendorong kehidupan sembrono. Tuduhan ini harus dibantah. Sebab orang-orang pilihan dipanggil kepada kekudusan, karena itu pemilihan selalu disertai pembaharuan hidup. Jika ada orang yang hidup tanpa pertobatan, maka ia memang tidak boleh menghibur diri dengan predestinasi. Sebab itu, anugerah dari Allah tidak pernah menjadi alasan untuk berdosa, karena iman sejati selalu menghasilkan buah ketaatan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bab yang ke-23 buku ketiga ini, Calvin menolak pandangan bahwa predestinasi menghilangkan nilai doa. Justru sebaliknya, ajaran ini mendorong doa yang tekun dan berkualitas. Sebab Allah menetapkan tujuan sekaligus sarana dari suatu kekuatan untuk semakin mengenal Allah. Dengan atau melalui doa sebagai sarana yang Allah kehendaki, maka orang-orang Kristen berdoa karena Allah memerintahkannya. Kedaulatan Allah seperti ini tidak meniadakan ketergantungan manusia kepada Allah. Disinilah kita belajar bahwa doa menjadi ekspresi iman. Ada juga yang berkeberatan mengenai predestinasi yang membuat pemberitaan Injil dianggap sia-sia. Tentunya sebagai orang Kristen, kita dengan sungguh-sungguh menanggapi apa yang disampaikan oleh orang-orang yang bukan percaya. Allah bekerja melalui firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil adalah alat yang ditetapkan Allah, maka tanpa pemberitaan orang tidak dapat percaya. Sebab itu, para rasul tetap memberitakan Injil meskipun mengajarkan predestinasi. Karena ketaatan pada perintah Kristus tetap dan mutlak. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga mengingatkan bahwa banyak keberatan lahir dari kebanggaan intelektual. Ada orang-orang yang ingin memahami segala sesuatu secara tuntas. Namun iman orang Kristen menuntut penerimaan akan misteri. Allah tidak berhutang penjelasan kepada manusia, namun tentunya dengan segala pemikiran yang diberikan, rasio tidak mungkin melampaui firman. Iman tidak mungkin runtuh, tetapi itu akan terjadi apabila kita tidak mendapatkan pengertian yang komprehensif. Ketaatan mendahului pengertian kita, sehingga ketika hikmat sejati yang bersumber dari takut akan Allah itu memenuhi hati kita, maka kita sungguh menjalani kehendak Allah. Di pihak lain, kita tahu bahwa Alkitab sendiri membatasi cara berbicara tentang predestinasi. Para rasul tidak mengajarkannya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Karena doktrin ini disampaikan untuk menguatkan iman. Dan ketika disalahgunakan, manfaatnya bisa hilang. Karena itu, saudara, gereja harus mengikuti pola Alkitab. Keseimbangan pengajaran menjadi penting. Calvin juga menegaskan dan menuliskan pada bukunya itu yang menyatakan bahwa predestinasi memberi kepastian keselamatan bagi orang-orang percaya. Iman tidak digantungkan pada keteguhan iman, sementara Allah setia pada keputusannya. Dengan demikian, kepastian ini tidak melahirkan kesombongan, sebab ia melahirkan syukur dan ketekunan. Dengan demikian, orang-orang yang dikuatkan untuk bertahan sampai akhir. Di pihak lain, ajaran ini harus diajarkan dengan kebijaksanaan pastoral, sebab tidak semua orang berada pada tingkat kedewasaan yang sama. Dan pengajaran ini yang bisa kita katakan pengajaran yang belum lengkap, dapat melukai iman yang lemah, yang terbatas. Pada bagian ini, gembala harus menuntun dengan kesabaran. Kristus harus tetap menjadi pusat pengajaran. Predestinasi melayani Injil bukan menggantinya.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik mereka yang menolak predestinasi atas dasar perasaan mereka. Sebab kebenaran tidak ditentukan oleh kenyamanan emosional, karena firman Allah sering menantang manusia, dan memang iman sejati akan terus dipimpin untuk belajar dan tunduk pada kebenaran-kebenaran Allah yang sulit itu. Karena memang perlu kita sadari, penolakan emosi tidak dapat membatalkan wahyu Allah. Disinilah ketaatan iman diuji di dalam kehidupan orang Kristen. Predestinasi tidak boleh dipisahkan dari kehidupan gereja. Gereja hidup oleh anugerah Allah, bukan prestasi manusia. Kesadaran ini membentuk kerendahan hati dari komunitas orang percaya. Tidak ada tempat kesombongan rohani, dan semua berdiri setara di bawah anugerah dan kasih persaudaraan yang terus dipelihara. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga mengaitkan ajaran ini dengan penderitaan orang-orang Kristen. Nantinya ada banyak orang yang terguncang ketika menghadapi kesulitan, dan predestinasi mengingatkan bahwa hidup tidak dikendalikan oleh kebetulan. Allah memegang kendali atas segala sesuatu, sebab penderitaan tidak menggagalkan rencana Allah. Penghiburan lahir dari kedaulatannya. Di pihak lain, kita tahu bahwa ajaran ini memberikan penegasan bahwa kita tahu predestinasi harus membawa orang Kristen pada penyembahan. Semakin dalam anugerah dipahami, semakin besar syukur kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah dipuji bukan karena manusia memahami segalanya. Allah dipuji karena kasih dan kesetiaannya kepada umatnya, kepada setiap karya yang ditebus ditopangnya. Disinilah penyembahan lahir dari iman yang tunduk, dan Soli Deo Gloria menjadi tujuan akhirnya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita belajar bagaimana batas akhir dari sebuah diskusi predestinasi. Apa yang Allah nyatakan harus dipercayai, apa yang sembunyikan harus dihormati. Iman tidak memaksa Allah membuka rahasianya. Ketaatan lebih penting daripada rasa ingin tahu. Di sini maka menemukannya. Pada bab ke-23 ini, Johannes Calvin menegaskan bahwa fungsinya sebagai pagar teologis yang melindungi ajaran predestinasi dari penyalahgunaan. Kita sebagai orang Kristen mendapatkan perlindungan dari sesama, bukan spekulasi berbahaya, namun perlu dan penting memperhatikan predestinasi di tempat di dalam dunia kerja dan dipanggil untuk menjalankan batas-batas yang Tuhan anugerahkan. Setidaknya ada 3, 4, dan 5, ada 5 implikasi teologis. Implikasi teologis yang pertama, di mana bab 23 ini mengajarkan adanya kebenaran yang harus dipertahankan sehingga tidak mengalami distorsi. Gereja tidak boleh menyerahkan kepada tekanan emosional atau budaya, sebab ajaran dinilai berdasarkan firman Tuhan, bukan popularitas. Karena itu predestinasi dijaga dalam kerangka Injil, sehingga anugerah tetap menjadi pusat keselamatan, kemuliaan Allah ditegaskan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada bagian yang kedua ini, yaitu implikasi teologis pastoral, bahwa kebijaksanaan dalam pengajaran, tidak semua kebenaran disampaikan dengan cara yang sama kepada semua orang. Dan digambarkan mengenai gembala yang dipanggil mengajar dengan kasih dan hikmat. Kristus harus tetap menjadi pusat doktrin melayani. Iman bukan melukai iman. Penghiburan menjadi tujuan pastoral. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam kehidupan etis, buku ini menegaskan bahwa anugerah Allah tidak pernah meniadakan tanggung jawab. Orang Kristen dipanggil untuk hidup kudus. Predestinasi mendorong kesungguhan, bukan kelalaian. Ketaatan lahiriah dari rasa syukur ini ialah etika Kristen berakar pada anugerah Allah, hidup baru menjadi kesaksian iman. Sementara di dalam kehidupan bergereja atau aktivitas di gereja, bab yang ke-23 ini membentuk komunitas yang rendah hati,
Tidak ada ruang bagi kesombongan rohani, semuanya hidup oleh belas kasihan Allah. Dengan demikian gereja dipanggil dalam kasih dan kesabarannya. Sebab perbedaan ini tidak menjadi alasan penghakiman, karena anugerah menjadi dasar persatuannya. Pada bab yang ke-23 ini diakhiri dengan implikasi teologis dari kehidupan sehari-hari. Bab yang ke-23 ini membentuk iman yang dewasa, sehingga orang Kristen belajar menerima misteri Allah dan hidup tidak dikendalikan oleh kecemasan intelektual. Kiranya dengan belajar lebih sungguh, mengerti lebih banyak, memahami lebih bertahap, maka semuanya kita tahu bahwa kepercayaan kepada Allah menjadi pusat spiritualitas dan doa serta ketaatan bertumbuh, sehingga semuanya ditujukan kepada Allah yang dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin.